Kemudian penulis menukil wa yaqulu Syekhu Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, laisa min manhajis salafi at-tashiru bi uyubil wulati. Bukan termasuk manhaj salaf yaitu at-tashhir, memasyhurkan, memviralkan bi uyubil wulat, aib-aib para penguasa. Wa dzakara dzalika alal manabir, terus menyebutkan hal itu di mimbar-mimbar, di salat Jumat gitu ya, menceritakan tentang aib. Tentang apa? Tentang kebijakan-kebijakan yang dinilai salah. Li anna dzalika yufdi ilal inqilabati, karena sesungguhnya hal itu membawa kepada penggulingan kekuasaan. Ya, penggulingan. Wa adamis sam'i wa ta'ati fil ma'rufi, dan menjadi tidak mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, dan yang ma'rufnya juga tidak ditaati. Perkara yang ma'rufnya juga tidak ditaati dari ulama dan umara. Karena apa? Karena dicela aib-aibnya. Wa yufdi ilal khurujil ladzi yadurru wa la yanfa, dan juga menyebabkan menjadi dampaknya itu kepada al-khuruj. Apa? Memberontak. Yang itu memadaratkan sama sekali, tidak ada manfaatnya, ya. Karena memberontak dan mencaplok kekuasaan perlu dengan kekuatan yang penuh gitu. Walakinat tariqatal mutaba'ata inda salaf, akan tetapi cara yang diikuti menurut salaf adalah apa? An-nasihatu fima bainahum wa baina sultani wal kitabatu ilaihi aw ittisalu bil ulama'i alladhi yattasiluna bihi hatta yuwajjiha ilal khairi. Apa tuh jalan yang benar, yang ittiba terhadap Rasul adalah an-nasihah, memberi nasihat. Bima bainahum, kepada mereka, wa baina sultan, dan juga kepada sultan, ya, langsung. Yang nasihat secara langsung. Ya, memegang tangannya kemudian berbicara 4 mata. Atau gimana? Al-kitabatu ilaihi, mengirim surat, ya. Atau email atau apa di DM. Kan sekarang ada ada medsos. Awit yusol bil ulama, atau lewat para ulama. Ya, lewat para ulama, sampaikan nasihat kepada ulama yang dekat dengan mereka, alladzina yatasiluna bihim, yang bisa menyampaikan hingga apa? Hingga para ulama itu bisa mengarahkan kepada kebaikan. Ini caranya. Ya, bukan digibahi kebijakan-kebijakan dan sebagainya, itu tidak ada pengaruhnya, bahkan itu adalah merupakan gibah. Kalau gibah sesama kita saja, ya, sesama rakyat, itu berdosa, apalagi menggibahi para ulama dan umara. Walaqad kana manhajus salafi indal adamil inkaril alani wa tashhiri bi ahta'i wulatil amri amaman nasi lima yufdi dzalika ila al mafasidil azimati wal khuruji alaihim. Dan sungguh keadaan manhaj salaf itu tidak mengingkari secara terang-terangan, ya. Tidak mengingkari secara terang-terangan, dan juga menyebarkan, memasyhurkan, memviralkan terhadap kesalahan-kesalahan penguasa di hadapan manusia. Karena apa? Karena berdampak hal itu kepada kemafsadatan, kerusakan yang besar, dan juga berdampak kepada pemberontakan terhadap mereka. Maka sungguh dikatakan kepada Usamah bin Zaid, ala tadhulu ala Utsman litakallumahu. Tidakkah kau masuk bertemu dengan Utsman untuk berbicara kepadanya lah? Ya, kepada Usamah bin Zaid, bisa enggak kamu berbicara langsung kepada Utsman? Maka kata Usamah bin Zaid, atarawna anni la ukallimuhu illa asma'akum wallahu laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu maduna an aftataha amran la uhibbu an akuna awwala
au an akuna awwalu man fatahahu. Apakah kamu tahu, apakah kamu lihat bahwasanya aku tidak berbicara kecuali untuk supaya memperdengarkan kepadamu? Ya. Jadi maksudnya apakah aku harus berbicara langsung kemudian melaporkan kepada kamu, saya sudah menasehati walatul umur, memerintah penguasa, terus diperdengarkan kepadamu, kudu lapor, ya. Demi Allah, sungguh aku telah berbicara kepadanya langsung, ya, tanpa membuka perkara yang aku tidak suka kalau terjadi suatu, kalau aku ini menjadi yang pertama yang membukanya. Maksudnya membuka fitnah tersebut, membuka terjadinya fitnah. Maka sudah berbicara, tapi langsung berbicaranya, tidak menggibahi pemerintah. Dan Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, muradu Usamah, maksud Usamah, annahu la yaftahu babal mujaharah bin nakir. Bahwasanya dia tidak akan membuka pintu mujaharah bin nakir, yang menampakkan pengingkaran alal imami kepada pemimpin, lima yukhsha min aqibati dzalika bal yatalattafu bihi wa yansahu husiran. Karena dikhawatirkan akibat hal itu ya buruk, akibatnya buruk. Bahkan tapi apa? Dia Usamah itu berbicara lemah lembut dan menasehatinya secara rahasia. Padalika ajadaru bil qabul. Maka itu lebih dekat, lebih pantas, lebih bisa untuk diterima. Tidak mungkin kalau di mimbar-mimbar, di podium-podium, kemudian demonstrasi sebagainya itu karena sudah tidak enak duluan seperti itu. Atau mengikutinya karena terpaksa, karena tertekan. Waqad bayyana Syekhu Muhammad bin Salihin Al-Utsaimin rahimahullah adal minhaj. Sungguh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin telah menjelaskan cara ini, manhaj ini. Maka dia mengatakan fa inna ba'dhan nasi daidanuhu fi kulli majlisil kalam fi ulatil amri wal wuqu'i fi a'radihim. Maka sesungguhnya sebagian orang gembar-gembornya dalam setiap majelis itu membicarakan, memfitnah wulatul umur, para pemerintah, penguasa, dan mencela kehormatan mereka. Itu. Wa nasri masawiihim, menyebarkan kesalahan-kesalahan dan keburukan-burukan, wa akhtaihim, dan kekeliruan-kekeliruannya disebarkan, dibikin berita, dibikin status, sebar. Mu'ridan ammalahu min mahasini aw sawabin, berpaling dari apa yang berpaling dari sesuatu kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran mereka. Ya. Jadi, kalau kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran mereka tidak disebutkan. Ya. Kalau kejelekan dan kekeliruannya disebarkan. Wala raiba anna suluka hadat tariqa, wal wuqu' fi a'radil wulati la yazidul amru illa syiddah. Tidak diragukan lagi bahwasanya menempuh cara ini dengan mencela kehormatan para penguasa itu tidak akan menambah urusan itu menjadi baik, kecuali apa? Semakin kacau, semakin runyam, semakin kisruh. Wa innahu la yahullu mushkilan wa la yarfa'u madlamatan, karena sesungguhnya itu tidak mengurai problematika, masalah, dan tidak juga tidak mengangkat kezaliman. Dengan
mencela mereka, tidak. Ya. Karena yang diperlukan adalah solusi dari masalah. Kalau menyalah-nyalahkan, ya, mencerikan kan itu tidak menjadikan keluar. Wa inama yazidul bala bala. Hanyalah menambah al bala musibah, ya, dengan musibah lagi. Wa yujibu ba'dal walad wa karahiyatuhu, dan menyebabkan sebagian bughdal walad, menyebabkan kebencian kepada para penguasa dan membencinya, menyebabkan kemarahan kepada penguasa dan membencinya. Wa adama tanfidhi amamirihim allati yajibu ta'atahum fiha, dan tidak melaksanakan perintah-perintah mereka yang wajib kita laksanakan. Ya. Kebijakan-kebijakan mereka yang bagusnya tidak dilaksanakan. Wa nahnu la nasuku anna walatal amri qad yasi'un. Kita juga tidak ragu bahwasanya para penguasa itu, para pemimpin itu, pemerintah itu sungguh mereka telah berbuat, sungguh juga kadang mereka berbuat salah, betul. Faqad yuhti'una ka ghairihi min bani Adam, dan sungguh keliru juga seperti bani Adam yang lainnya tentu saja. Fa inna kulla bani Adam khata'un, karena sesungguhnya setiap bani Adam adalah ada kesalahan, kekeliruan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kekeliruan dan kesalahan at-tawwabun adalah orang-orang yang taubat. Wala nasuku aidan annahu la yazuju lana an naskuta ala insanir irtakaba khata'an hatta nubaddilu ma nastati'u min wajibin nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatihim. Kita juga tidak ragu bahwasanya tidak boleh kita itu diam. Ya, diam mensikapi orang yang melakukan kekeliruan hingga kita benar-benar mencurahkan apa yang kita mampu. Apa? Berupa kewajiban nasihat lillah, karena Allah dan karena kitabnya dan karena rasulnya, kepada Allah, kepada kitabnya dan kepada rasulnya, dan juga nasihat kepada a'immatil muslimin, kepada para imam kaum muslimin, dan wa amatihim, dan seluruh keumuman dari mereka, yaitu rakyatnya. Fa idza kana dzalika, maka apabila keadaan hal itu, fa innal wajiba alaina idza ra'ayna khata'an min wulatil umuri an natasila bihim syafawiyan au kitabiyan wa nunasihuhum salikina bidzalika aqrabat turuqi fi bayanil haqqi lahum wa syarhi li khataihim. Ya. Maka kewajiban atas kita gimana? Apabila melihat kekeliruan dari para penguasa, untuk menyampaikan langsung kepada mereka, baik dengan secara verbal langsung atau tulisan, menasehati mereka dengan menempuh cara yang paling dekat dalam menjelaskan hak dan menjelaskan kepada kekeliruan mereka. Summa nu'idhuhum wa nudzakiruhum fima yajibu alaihi minan nushi liman tahta aydihim wa riayati masalihim wa raf'i dzulmi anhum. Kemudian kita nasihati juga dan kita peringatkan juga mereka dari berupa yang wajib atas mereka dari nasihat bagi orang yang di bawah kekuasaan mereka, dan memelihara kemaslahatan bagi mereka dan juga mengangkat kezaliman dari mereka. Ini adalah perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang mensikapi kesalahan atau kekeliruan dari para penguasa. Ini nasihat para ulama. Juga waqala Syekh Shalih Al-Fauzan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal kalamu fi wulatil umuri
minal ghibati wan namimah, dan mencela para penguasa berupa ghibah dan namimah, wa huwa min asyadil muharramati ba'da syirki. Keduanya itu, ghibah dan namimah kepada penguasa, pemimpin, pemerintah, itu adalah perkara sesuatu yang paling haram setelah kesyirikan. Wala siyama idza kanat ghimatul lil ulama. Terutama apabila ghibah itu kepada para ulama, ya. Wali wulatil umuri hada asyad, dan kepada wulatul umur itu lebih dahsyat lagi. Lima yatarattabu alaihi minal mafasid min tafriqil kalimati wa su'i dhanni wali wulatil umur. Karena berdampak kemafsadatan kemadaksanatan berupa perpecahan, tidak seia sekata, pecah, ya, tidak satu tujuan, dan juga su'udzon, sangkaan yang buruk kepada para penguasa. Wa ba'sil ya'isa fi nufusin nasi wal kunuti, dan juga mendorong keputusasaan di jiwa-jiwa manusia. Jadi putus asa. Kenapa? Dunianya susah untuk diperbaiki lagi kebijakan-kebijakan. Seperti itu. Sudah putus asa rakyat. Kenapa? Karena dicela, digibah. Gimana lagi lah, seperti itu. Sudah nggak bisa lagi. Mereka putus asa. Walaqad istadalal ulama minas salafi wal khalafi an dzalika. Sungguh para ulama telah beristidad dari salaf dan khalaf dari hal itu dengan hadis ats-tsabitati yang valid anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan tadi oleh para ulama, dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, merupakan kibar ulama, mereka itu ngambil, ya, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi." Barang siapa yang melihat sesuatu keburukan, tentu yang dia benci, sesuatu dari para pemimpin, penguasa, falyasbir alaihi, maka bersabar, tahan. Tidak setuju, tidak setuju. Tidak senang, tidak senang. Gak suka, gak suka, mungkin, ya. Tapi sabar. Fainahu man faraqal jama'ata syibran famata mata mitatan jahiliyah. Maka sesungguhnya barang siapa yang berselisih atau menyempal dari jamaah satu jengkal saja, maka sungguh dia telah mati dengan kematian jahiliyah. Karena orang-orang yang mati jahiliyah dan zaman kejahiliahan, dia mati dan tanpa pemimpin. Mereka tidak suka dengan pemimpin. Yang kedua dari Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansahal lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyah. Maka barang siapa yang menginginkan menasihati kepada yang mempunyai kekuasaan, dalam hal ini pemerintah negara, aparat-aparatnya sampai ke bawah, atau siapapun yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai kebijakan tinggi. Dalam yayasan ada pembinanya, puncaknya, ada ketuanya, ada di bawah-bawahnya. Mau berbicara kepada ketua yayasan, ya, yang mempunyai kekuasaan, wala yubdi alaniyah, maka juga tidak boleh menampakkan secara terang-terangan, ya, terang-terang, apalagi di depan sesama, seperti itu. Jangan seperti itu. Walau ya'khudh biyadihi fa in sami'a minhu fadzaka. Pegang tangannya, berbicara langsung, empat mata, jika mendengar, fadzaka, maka itu yang diharapkan. Wa ila, jika tidak mendengar, tidak menerima, adzalladzi alaihi, dia telah menunaikan yang merupakan kewajibannya. Ya apa? Itu apa? Menasehati. Menurut enggak apa-apa, yang penting telah dilaksanakan. Itu, ya. Tidak apa? Tidak menggibahinya, tidak menjelek-jelekan.
Yang ketiga, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Dia berkata, nahana kubara'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para senior kami dari kalangan sahabat Muhammad telah melarang kami. Mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubu umaro, janganlah kalian celak para penguasa kalian. Wala taghshuhum, janganlah kamu tipu mereka. Wala tubghiduhum, jangan juga marah, benci, membangkang kepada mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, takwa tetap kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wasbiru, dan bersabarlah, tahan ya kebijakan-kebijakan yang salah dan sebagainya. Tidak suka, tahan, sabar. Fa innal amra qarib, karena sesungguhnya urusannya itu dekat. Ini mah masih di dunia. Sebentar lagi juga pada meninggal. Semuanya juga tidak ada di sini. Ini cuman panggung sandiwara. Ya. Gak usah serius-serius. Yang keempat, An Ziyad ibni al-Adawi. Dari Ziyad al-Adawi, dia mengatakan, kuntu ma'abi Bakrah tahta minbar ibni Amir. Aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir. Ya, Ibnu Amir memerintah, ya, menguasa. Wa huwa yahtubu alaihi, dan dia khutbah, wa alaihi thiyabun riqaqin, dan wa alaihi thiyabun riqaq. Dia memakai pakaian yang tipis, ya, transparan, kelihatan. Dan itu tidak boleh, laki-laki juga tidak boleh seperti itu, tercetak. Ya. Itu kemunkaran, ya, kemunkaran. Berkata Abu Bilal, unduru ilal amiri yalbasu siyabil fusaq. Lihat kepada amir, pemimpin, penguasa itu yang memakai pakaian orang-orang fasik. Nuk itu mah orang fasik, ya gitu. Faqala Abu Bakrah, uskut. Kata Abu Bakrah mengatakan, usut, diam kamu. Ya. Digibahi berarti kan? Digibahi. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allahu. Barang siapa yang menghinakan sultan Allah, artinya pada dasarnya ulatul umur tersebut adalah mengurus urusan umat dan menegakkan syariat pada dasarnya. Cuman ada kesalahan. Ya, kekeliruan tentu ada. Nah, secara umum adalah pemerintah yang bagus, tapi barang siapa yang menghinakan sultanullah, ya, kekuasaan para sultan Allah, para penguasa yang diidolakan kepada Allah, fil ardi, di muka bumi, ahanahullah, Allah juga akan menghinakannya. Ini adalah tarbiyah kepada anak, top gibah, namimah kepada para ulama, para ustadz, juga kepada para penguasa, para pemerintah. Ya. Apalagi ini di depan anak. Lebih-lebih lagi.